Baik, berhubung waktu sudah masuk ke jam 8 lewat 10 menit, maka kita akan mulai perkuliahan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Dan apa kabar untuk kalian semua? Baik, Bu. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 di mata kuliah aplikasi Excel, di mana hari ini kita akan membahas materi untuk penyusunan neraca saldo. Ya, nah untuk materi PPT maupun PDF berikut kertas kerja yang akan kita praktekkan hari ini sudah saya share sebelumnya di platform e-learning ya. Oke, nah sekarang sebenarnya agenda kita hari ini adalah membahas penyusunan neraca saldo. Cuma materi penyusunan neraca saldo ini kan tidak terlalu lama pembahasannya, jadi untuk materi pertemuan berikutnya akan saya gabung di hari ini ya, yaitu menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan saya tambahkan di luar materi yaitu laporan perubahan ekuitas. Tujuannya supaya nanti di pertemuan ke-7 saya akan mempraktekkan bagaimana menyusun laporan keuangan secara keseluruhan, mulai dari pencatatan jurnal, posting buku besar, sampai dengan ke laporan keuangan kita review kembali di pertemuan ke-7 ya. Oke, baik, saya akan bagikan dulu layarnya hari ini untuk yang kita praktekkan. Apa sudah diterima pembagian layar untuk neraca saldonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Pada dasarnya, ketika kita mengerjakan proses siklus akuntansi, kita akan mengerjakan 3 tahapan, yaitu pencatatan di dalam proses pembuatan jurnal umum. Lalu yang kedua, kita melakukan pengklasifikasian atau penggolongan. Nah, penggolongan transaksi kemarin kita sudah lakukan dengan cara memposting setiap transaksi yang ada di jurnal umum, lalu diposting ke masing-masing buku besar. Itu merupakan aktivitas penggolongan atau pengelompokan transaksi. Nah, sekarang di langkah yang ketiga, kita akan menyusun neraca saldo, di mana neraca saldo ini merupakan suatu aktivitas kita melakukan peringkasan transaksi dari masing-masing akun yang terjadi. Jadi neraca saldo ini adalah daftar yang menunjukkan semua daftar akun yang digunakan oleh perusahaan beserta saldo masing-masing akun tersebut pada akhir periode yang ditentukan. Nah, di sini kita untuk Karyanto Akuntan, bulan transaksi kita adalah bulan Maret 2018, sehingga di sini kita akan menjanjikan neraca saldo per 31 Desember 2018. Nah, sebenarnya neraca saldo ini disajikan 2 kali ya. Yang pertama adalah neraca saldo yang berasal dari saldo masing-masing akun yang berasal di neraca saldo setelah transaksi, di buku besar setelah transaksi. Nah, setelah kita menyusun neraca saldo, ada tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi, yaitu kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, cuma di soal Karyanto Akuntan ini jurnal penyesuaian diabaikan, jadi tidak ada proses untuk membuat jurnal penyesuaian, sehingga di sini nanti setelah neraca saldo kita langsung menyusun laporan keuangan. Tapi nanti di soal latihan yang PT Sinar Mentari yang saya jadikan tugas di pertemuan ke-7, saya akan bahas bagaimana kalau ada unsur jurnal penyesuaian, berarti kan kita akan ada tahapan berikutnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian, lalu menyusun neraca saldo lagi, neraca saldo setelah penyesuaian, baru kita menyusun laporan laba rugi. Pada prinsipnya pengerjaannya sama saja, cuma ada jurnal kita kerjakan 2 kali, yaitu jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian. Ya, oke, nah sekarang kita langsung saja ke kertas kerja kita, yaitu menyusun neraca saldo Karyanto Akuntan ya.
Nah, data yang akan kita gunakan untuk membuat neraca saldo ini, yang pertama kita harus menyajikan semua daftar akun yang digunakan oleh perusahaan. Berarti kita mengacu ke sheet pertama, yang pertama kita buat, yaitu sheet daftar akun, di mana nanti seluruh daftar akun yang digunakan oleh perusahaan, daftar akun ini harus kita sajikan di neraca saldo. Nah, cara mengambil datanya itu cukup mudah. Kita tinggal klik tanda sama dengan di baris B7, di sel B7 sama dengan, artinya sel B7 ini mau diisi dengan data yang mau kita ambil dari mana, yaitu dari sheet daftar akun. Ya, jadi kita klik sheet daftar akun, lalu kita pilih. Tadi kan kolomnya adalah kolom kode. Jadi di sini kita klik nomor akun, ya, sama dengan. Jadi kolom kode ini diambil dari sheet daftar akun sel B4. Ya, begitu juga dengan nama akun, kita ambil dari sheet daftar akun, sama dengan, lalu klik sheet daftar akun, lalu pilih baris pertama akun yang digunakan oleh karyawan akuntan, klik enter. Posisi normal artinya untuk saldo akun kas, saldo normalnya ada di mana, ya? Karena di soal kita sudah ada, berarti kita ambil juga dari sheet daftar akun, sama dengan sheet daftar akun, lalu klik D, yaitu ambil dari sel C4 dari sheet daftar akun. Begitu juga dengan saldo awal, kita klik sama dengan, lalu klik sheet daftar akun, nah klik saldo awalnya di sini, ya. Nah, kalau baris pertama sudah kita isi di posisi normalnya supaya terlihat jelas, kita atur posisinya supaya dia di tengah, ya. Nah, kalau sudah kita isi baris pertama, kode, nama akun, posisi normal, dan saldo awal mengacu ke sheet daftar akun, maka untuk pengisian baris kedua, ketiga, dan seterusnya, kita tinggal copy saja. Nah, cara mengkopinya bisa kita lakukan secara sekaligus, tidak perlu satu per satu kolom, ya. Caranya kita blok, lalu nanti mouse kita arahkan ke bagian kanan bawah sampai dia muncul tanda plus seperti ini. Lalu nanti kalian klik, ditahan, terus digeser, ditarik ke bawah, ya. Sampai dia pastikan kembali sudah mengambil semua data di baris pertama akun pada sheet daftar akun. Kita cek lagi, akun yang terakhir kita ambil adalah biaya asuransi. Kita cek ke sheet daftar akun, nah terakhir akun yang digunakan oleh perusahaan adalah biaya asuransi. Oke, nah berarti untuk data awal, kode, nama akun, posisi normal, dan saldo awal itu sudah sesuai dengan daftar akun yang digunakan oleh perusahaan, ya. Oke, nah berikutnya seperti yang kita ketahui, untuk mengetahui saldo masing-masing akun itu kan rumusnya diambil dari pertama saldo awal masing-masing akun ditambah jumlah debit lalu dikurangi jumlah kredit, dapatlah saldo akun akhir periode, ya. Ataupun kalau untuk akun yang saldo normalnya di kredit, berarti kan saldo awal ditambah jumlah kredit dikurangi dengan jumlah debitnya, maka nanti saldo akhirnya kita akan ketahui berapa untuk masing-masing akun tersebut, ya. Oke, nah sekarang sebenarnya jurnal debit dan jurnal kredit ini kita bisa ambil pertama dari buku besar. Jadi kalau secara manual kita bisa mengambilnya dari sheet buku besar. Atau kita juga bisa mengambilnya dari jurnal umum. Seperti itu, ya. Jadi kita
cek satu-satu mutasi dari masing-masing akun. Misal contoh akun kas berapa jumlah debitnya, akun kas berapa jumlah kreditnya, lalu nanti saldo akhirnya berapa, seperti itu ya. Oke, nah dengan menggunakan aplikasi Excel ini, kita untuk menjumlahkan jurnal debit dan jurnal kredit ini, kita mengacu ke transaksi, kolom transaksi di jurnal umum ya. Berapa jumlah transaksi debit untuk masing-masing akun, berapa juga jumlah transaksi kredit untuk masing-masing akun. Oke, nah sekarang untuk membuat penjumlahan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi gini, kita kan mau menjumlahkan tidak mungkin satu persatu. Misal kita jumlahin jurnal debitnya untuk kas satu persatu, kita teliti, oh kas debitnya yang pertama 1.750.000, ditambah lagi 1.450.000, ditambah lagi 500.000, itu kan tidak efektif ya. Iya kalau memang transaksi kita cuman sedikit. Nah, kalau di perusahaan sesungguhnya transaksi kan sehari aja sih banyak ya, jadi sangat-sangat tidak efektif kalau kita mengerjakan satu persatu penjumlahannya seperti itu. Nah, dengan menggunakan aplikasi Excel ini, kita bisa menjumlahkan jumlah yang kita inginkan tersebut sesuai dengan kriteria. Sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Maka untuk mengisi kolom jurnal debit ini kita bisa menggabungkan dua rumus fungsi yang tersedia di dalam aplikasi Excel. Rumus fungsi apa? Yang pertama adalah rumus fungsi sum, di mana rumus sum ini tujuannya adalah untuk menjumlahkan data pada range yang kita tentukan. Yang kedua, kita menggabungkannya dengan rumus fungsi if. If ini kan kita bisa mengisi data sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Jadi dengan menggabungkan rumus sum if ini, kita bisa menjumlahkan data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah sekarang kita mau mengisi jurnal debit ini. Sumber referensinya kita mengacu ke jurnal umum transaksi. Nah, artinya kita akan menjumlahkan jurnal debit dari akun yang ada di baris C7 ini yang sumbernya berasal dari jurnal umum. Jadi artinya di sini berapa jumlah debit untuk akun kas yang ada di transaksi jurnal umum. Berarti di sini kita akan menggunakan jumlahkan transaksi yang kriterianya yaitu akun kas yang sumbernya berasal dari jurnal umum ya. Oke, nah sekarang kita bisa memasukkan rumus fungsinya dengan cara klik sama dengan lalu klik sum if ya. Rumus sum if ini sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Ya, lalu kita klik kurung buka sum if kurung buka, lalu di sini setiap kita memasukkan rumus fungsi dia selalu ada petunjuk apa yang harus kita pilih terlebih dahulu ya. Di sini ada range. Range di sini artinya kita disuruh memilih area mana yang akan kita jadikan sebagai sumber referensi dari kriteria yang akan kita pilih. Jadi range-nya kita ambil dari jurnal umum. Ya, range-nya kita ambil dari jurnal umum. Ambilnya dari mana? Dari nama akun. Karena kita akan menjumlahkan data berdasarkan klasifikasi nama akun. Nah, kita blok semua nama akun yang digunakan di dalam jurnal transaksi. Ya, kita blok. Kebetulan transaksinya cuma sedikit ya, tapi kalau misalnya transaksinya ada banyak, kita bisa langsung saja klik di kolom E seperti ini, gitu ya. Artinya dia tidak terhingga. Oke, nah sekarang saya ulangi lagi di blok, mulai dari baris E7 sampai dengan E28. Jadi jangan sampai
kalian ada kehilangan range di sini. Oke, kalau kita sudah memilih range-nya, jangan lupa klik F4 karena nanti rumus ini akan kita copy ke baris berikutnya supaya range-nya itu adalah tetap ya, tidak bergeser ya. Oke, jika sudah berikutnya range-nya sudah kita pilih, lalu klik tanda titik koma seperti biasa. Lalu kita disuruh memilih ini apa yang kedua, yaitu kriteria. Nah, ini kan range kriterianya, ya, range kriterianya. Nah, yang kedua kita disuruh memilih kriteria untuk menjumlahkan sel F7 itu apa? Ya, artinya kriteria yang mau kita jumlahkan yang ada di kolom neraca saldo ini kriterianya apa? Tadi kan kita pilih range-nya nama akun, berarti kita pilih kriterianya adalah nama akun yang ada di baris C7, di sel C7 ya. Nah, untuk sel C7 ini tidak perlu kita absolutkan, tidak perlu kita klik F4 karena nanti ketika kita copy dia akan menggunakan baris yang berikutnya ya. Klik titik koma lagi, lalu berikutnya yang ketiga kita disuruh memilih sum range. Jadi artinya di sini untuk jurnal debit ini kita akan mengisi jumlah dari jurnal umum yang berisi nama akun kas, range mana yang akan dijumlahkan. Berarti kita ambil range yang akan dijumlahkan adalah range jumlah debit di sini ya. Kita blok lagi yang akan dijumlahkan sumbernya berasal dari kolom G7 sampai dengan G28. Nah, yang dijumlahkan di sini areanya tetap atau tidak. Karena areanya tetap, maka kita klik F4 lagi. Seperti biasa, lalu klik, saya ulangi lagi ya. Tadi range-nya bergeser. Saya blok dulu sum range-nya. Jangan lupa klik F4, lalu klik kurung tutup, Enter. Nah, maka di sel F7 jurnal debit untuk akun kas dia otomatis menjumlahkan sebesar 4.300.000. Artinya dari transaksi jurnal umum untuk kolom G itu total debit yang berasal dari akun kas saja totalnya ada 4.300.000. Nah, sekarang kita mau tes apakah betul transaksi kas ini debitnya adalah 4.300.000. Nah, sekarang karena transaksi kita sedikit, kita langsung lakukan pengujian saja. Ini kas yang pertama itu 1.700.000. Nah, berikutnya kas yang kedua debitnya adalah 1.450.000. Lalu ada kas yang ketiga debit 600.000. Nah, berikutnya ada kas debit yang keempat yaitu 500.000. Nah, sekarang coba kita jumlahkan secara manual. Yang pertama ditambah yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini totalnya 4.300.000. Begitu ya. Oke. Sama seperti jurnal debit yang kita gunakan, yang kita jumlahkan menggunakan rumus sum if. Begitu juga dengan jurnal kredit. Kita gunakan rumus sum if untuk mengisi jurnal kredit ini ya. Caranya sama seperti tadi, kita klik sama dengan sum if, kurung buka, range-nya masih menggunakan range yang sama, yaitu mengacu ke referensi nama akun. Nama akun yang di mana? Nama akun yang ada di jurnal. Berarti di sini kita blok dulu range nama akun dari transaksi yang terjadi. Lalu jangan lupa klik F4, lalu klik, saya ulangi lagi ya, klik F4,
lalu klik tanda titik koma. Lalu kita pilih kriterianya. Kriterianya ngambil dari sheet neraca saldo, ya, karena kita sedang mengisi sheet neraca saldo. Lalu kita pilih kriterianya yaitu berdasarkan dari nama akun yang ada di sel C7, ya. Klik lagi titik koma. Lalu kita pilih sum range, jadi range yang akan kita jumlahkan, areanya kita pilih, yaitu berasal dari transaksi jurnal umum. Klik lagi, transit jurnal umum, lalu kita blok untuk kolom kredit di kolom H7 sampai dengan H28. Jangan lupa karena range area untuk sum range-nya ini tetap, maka kita absolutkan range-nya dengan cara klik F4, lalu klik kurung tutup enter. Ya, nah ini jurnal debit, jurnal kreditnya. Saldo awal ditambah jurnal debit dikurangi dengan jurnal kredit, nanti kita akan mengetahui berapa saldonya. Nah, untuk kita mengetahui saldonya debit ataukah kredit, kita bisa melihat ke posisi normal. Ya, untuk akun yang saldo normalnya adalah di debit, maka nanti kita akan membuat saldonya, rumusnya adalah saldo awal ditambah jurnal debit dikurangi dengan jurnal kredit. Sedangkan apabila akun tersebut saldo normalnya kredit, maka kita akan membuat rumusnya untuk saldo ini adalah saldo awal ditambah jurnal kredit dikurangi dengan jurnal debit, gitu ya. Oke, nah sekarang kita tentukan rumusnya. Berarti di sini kita akan menggunakan rumus logical if, ya, sama dengan if kurung buka. Jika logical test-nya berarti kita pilih posisi normalnya, ya. Jika posisi normal akun tersebut yaitu sel D7 sama dengan tanda petik D, jika sel 7 berisi teks D, ya, artinya jika akun tersebut saldo normalnya D, maka untuk maka berarti kita klik titik koma, ya, maka kolom H baris 7 ini akan kita isi dengan rumus saldo awal yaitu E7 ditambah jurnal debit yaitu F7 dikurangi dengan jurnal kredit yaitu G7. Ya, jika tidak titik koma kita isi dengan angka 0. Klik kurung tutup. Jadi kolom debit untuk saldonya ini kita akan isi dengan rumus jika posisi normal akun kas ini adalah debit, maka untuk saldo debit ini akan diisi dengan saldo awal ditambah dengan jurnal debit dikurangi dengan jurnal kredit. Tapi kalau posisi normalnya itu bukan debit, maka kolom debit ini akan diisi dengan angka 0. Itu cara membacanya, ya. Oke, jika sudah klik enter. Nah, sekarang kita lihat saldonya untuk akun kas adalah debit 11.920.000. Nah, sekarang kita akan cek ke buku besar. Kita klik buku besar, lihat, pilih akun di sini, kita pilih akun kas. Nah, sekarang kita lihat saldonya untuk akun kas, saldonya adalah 11.920.000. Berarti sudah sesuai, ya. 11.920.000. Oke, sudah sama. Nah, sekarang untuk kolom kredit ini kita akan tentukan juga rumusnya adalah sama dengan if kurung buka jika posisi normal di sel D7 sama dengan tanda kutip K, maka titik koma
saldo awal ditambah jurnal kredit dikurangi jurnal debit. Jika tidak, artinya jika tidak terisi K, maka akan diisi dengan angka 0. Kurung tutup, enter. Nah, ya, karena posisi normal untuk akun kas ini adalah debit, maka untuk saldo di kolom kredit ini terisi angka 0 karena tidak memenuhi kriteria yang kita tentukan, ya. Oke. Nah, sekarang untuk baris kedua, jurnal debit, jurnal kredit, saldo debit dan saldo kredit tinggal kita copy saja ke bawah. Caranya sama seperti tadi, ya. Kita tinggal blok, lalu arahkan ke kanan bawah sampai dia muncul tanda plus, lalu ditarik ke bawah saja seperti ini. Nah, ya. Nah, saldo masing-masing akun ini yang ada di neraca saldo nilainya harus sama seperti saldo masing-masing akun yang ada di buku besar, ya. Karena kalau kita bekerja secara manual, neraca saldo ini kita ambil dari saldo masing-masing akun di buku besar. Oke, misalnya kas tadi udah betul, ya, 11.910.000. Nah, sekarang kita random untuk akun lainnya, misalnya akun beban gaji. Kita cek ke beban gaji, saldonya adalah 35.300.000. Kita cek neraca saldo, cek akun biaya gaji. 35.300.000. Nah, sudah sesuai, ya. Nah, kalau kita mau cek lagi angka-angka ini, pastikan menghasilkan saldo yang sama seperti buku besar kita, ya. Bu, kenapa kita nggak ambil dari buku besar di sini? Karena untuk transaksi buku besar di sini kita sudah setting untuk masing-masing akun saja ditampilkan, ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil referensinya dari kas, dari sheet buku besar, maka nanti dia tidak menampilkan seluruh akun, seperti itu, ya. Oke. Nah, berarti kita sudah selesai untuk menyusun neraca saldo. Nah, tahapan berikutnya, kalau kita bekerja dengan manual, kita kan harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dari informasi-informasi tambahan yang disajikan di dalam soal. Nah, kebetulan untuk karya akuntan ini tidak ada informasi tambahan untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, berikutnya, ketika tidak ada jurnal penyesuaian di akhir periode, berarti kita tinggal menyusun laporan keuangan. Karena pada dasarnya, laporan keuangan itu disusun dari neraca saldo masing-masing akun. Nah, biasanya neraca saldo yang digunakan itu adalah neraca saldo setelah penyesuaian, di mana kalian sudah belajar di mata kuliah pengantar akuntansi. Ketika kita sudah membuat neraca saldo, kita bisa membuat yang namanya kertas kerja atau neraca lajur. Neraca lajur 10 kolom, di mana kolomnya itu ada akun, neraca saldonya, jurnal penyesuaiannya, neraca saldo disesuaikan, lalu ada kolom laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi dan laporan neraca. Jadi intinya kita ngambil laporan laba rugi dan laporan neraca itu sumber datanya dari neraca saldo disesuaikan. Nah, karena di soal kita tidak ada jurnal penyesuaian, berarti laporan keuangannya kita ambil dari neraca saldo yang ada di sini. Ya, neraca saldo yang bersumber dari transaksi. Nah, laporan keuangan apa saja yang bisa kita susun dari informasi yang disajikan di dalam neraca saldo ini. Jadi ada 3 laporan keuangan yang bisa kita susun. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi ini diambil dari akun-akun nominal yang ada di neraca saldo. Akun nominal apa saja yang akan disajikan di laporan laba rugi?
yaitu akun pendapatan dan akun beban. Jadi nanti untuk menyusun laporan keuangan kita akan bagi dua tipe akun terlebih dahulu ya. Tipe akun yang pertama nih ya, pendapatan dan beban. Nanti ini akan masuk ke laporan laba rugi. Sedangkan untuk akun tipe aset, kewajiban, dan juga ekuitas, dia akan masuk ke laporan posisi keuangan. Nah ini, ya, jadi akan kita bagi dua terlebih dahulu. Jadi nanti akun-akun yang warna biru ini dia akan masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca, sedangkan yang warna merah pendapatan dan biaya itu dia akan masuk ke laporan laba rugi. Oke, nah sekarang kita akan menyiapkan format untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, saya mengingatkan kembali laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Kinerja apa? Kinerja berkaitan dengan performa perusahaan. Apakah perusahaan mengalami keuntungan? Apakah perusahaan mengalami kerugian? Kita bisa melihat di laporan laba rugi ini. Ya, seperti yang kita ketahui, laporan laba rugi unsurnya ada dua, yaitu pendapatan dan biaya. Ya, jadi di sini kita akan mengisi data yang berkaitan dengan pendapatan terlebih dahulu. Nah, format untuk penyusunan laporan laba rugi menggunakan aplikasi Excel ini sama persis seperti kita membuat laporan laba rugi secara manual ya. Yang pertama kita buat dulu judul laporannya, yaitu laporan Karyanto Akuntan untuk laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Maret 2018. Kita sajikan dulu akun pendapatannya, kita lihat di neraca saldo. Akun pendapatan yang ada di Karyanto Akuntan ternyata cuma satu, yaitu pendapatan jasa. Ini saya freeze dulu tampilannya. Ya, akun yang pendapatan yang ada di Karyanto Akuntan cuma satu, yaitu pendapatan jasa. Artinya di laporan laba rugi ini kolom kode kita akan mengambil akun pendapatan, ya. Sama seperti tadi mengisi neraca saldo, kita klik sama dengan, cuma sumber datanya bukan dari daftar akun, tapi kita gunakan neraca saldo. Ya, kodenya. Nama akunnya juga sama, klik sama dengan, lalu kita pilih neraca saldo, nama akunnya, lalu kita masukkan berapa nilai pendapatan jasa untuk periode yang berakhir 31 Maret 2018. Kita klik sama dengan, datanya diambil dari mana, yaitu dari neraca saldo. Kita klik jumlah kreditnya, sama dengan, jadi kalau misalnya di laporan laba rugi ataupun laporan posisi keuangan, kita sudah tidak mengenal mana debit mana kreditnya lagi, kita tinggal memasukkan ke format yang tersedia ya. Oke, ini saya ubah dulu format numberingnya supaya kelihatan pemisahnya. Oke, jika sudah pendapatan jasa, berikutnya kita masukkan jumlah pendapatan. Karena pendapatannya cuma satu, berarti jumlahnya sama seperti jumlah pendapatan jasa. Namun kalau di perusahaan kita ada lebih dari satu akun pendapatan, misal ada pendapatan jasa, ada pendapatan penjualan, ada pendapatan members misalnya, nah ini harus kita tambahkan di baris pendapatan, seperti itu ya. Oke, nah berikutnya ini coba barisnya saya hilangkan dulu aja. Oke.
supaya lebih rapi. Oke. Nah, berikutnya di bawah pendapatan, kalau perusahaan kita perusahaan dagang, itu ada yang namanya harga pokok penjualan, ya, harga pokok penjualan. Nah, kalau misalnya perusahaan kita perusahaan jasa, maka di sini ada beban pokok jasa, ya, beban pokok jasa. Nah, kita lihat di laporan neraca saldo kita, apakah ada beban pokok jasa di sini? Tidak ada, ya, karena tidak ada. Maka untuk beban pokok jasa ini kita nolkan saja. Kita nolkan, lalu nanti kita akan memperoleh laba kotornya. Laba kotor berasal dari jumlah pendapatan dikurangi dengan beban pokok jasa. Atau kalau kita perusahaan dagang, maka ini kita ambil dari jumlah pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ya. Oke. Nah, artinya laba kotor sudah kita peroleh di sini 59.550.000. Nah, berikutnya kita sajikan akun-akun bebannya. Akun beban yang ada di neraca saldo, ya. Kita klik sama dengan, lalu kita klik sheet neraca saldo, masukkan kode untuk akun beban yang pertama, enter. Nama akunnya juga sama. Klik sama dengan, klik lagi sheet neraca saldo, lalu pilih nama akun yang pertama untuk biayanya, enter. Nah, untuk akun beban yang kedua dan seterusnya kita klik copy aja sampai ke bawah. Nah, pastikan semua akun biaya sudah masuk ke dalam laporan laba rugi supaya laporan laba rugi yang kita sajikan benar-benar menyajikan angka yang sesungguhnya. Kita cek lagi neraca saldo. Lihat di sini biayanya totalnya ada 8 akun biaya. Terakhir adalah biaya asuransi. Di sini betul ya. Ada 8 akun biaya, terakhir adalah biaya asuransi. Nah, untuk nilainya masing-masing akun biaya kita ambil dari neraca saldo juga, ya, sama persis seperti kita mengerjakan laporan laba rugi secara manual. Kita klik sama dengan, lalu klik sheet neraca saldo, masukkan ke baris biaya gaji dan komisi, ya, lalu ambil saldo yang ada di neraca saldo. Ya, saldo ini diambil dari saldo akhirnya ya, bukan saldo awal. Enter. Kalau sudah, kita copy saja untuk akun-akun yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jika sudah, saldo masing-masing akun bebannya sudah kita ambil dari neraca saldo, kita jumlahkan menggunakan rumus fungsi sum sama dengan sum, lalu kita pilih range-nya yaitu D14 sampai dengan D21. Kurung tutup, enter. Dapat kita jumlah bebannya 47.880.000. Sehingga di sini kita memperoleh laba atau rugi periode berjalan untuk Karyanto akuntan. Kita ambil rumusnya dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, ya, sama dengan E11 dikurangi E22, enter. Oke, nah ini adalah laporan laba rugi untuk Karyanto akuntan untuk periode 31 Maret 2018. Prinsip kerjanya sama saja seperti kita menyusun laporan laba rugi secara manual. Jadi apa-apa yang harus kita sajikan di laporan laba rugi ini tentu kita harus punya pengetahuan akuntansinya, ya. Prinsipnya laporan laba rugi ini pasti menyajikan pendapatan dan beban, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya laporan keuangan yang akan kita susun setelah laporan laba rugi yaitu laporan posisi keuangan.
di mana di dalam laporan posisi keuangan ini nanti kita akan menyajikan informasi berkaitan dengan posisi aset, kewajiban atau liabilitas, dan juga ekuitas modal pemilik untuk Karyanto Akuntan ini. Artinya laporan posisi keuangan akan kita ambil datanya berasal dari neraca saldo untuk akun-akun tipe aset, tipe liabilitas, dan tipe ekuitas. Jadi kita ambil dari sini, yaitu akun yang kodenya 1, 2, dan 3. Ya. Oke, nah sekarang untuk menyusun laporan posisi keuangan, sebelumnya kita harus menyajikan laporan perubahan ekuitas terlebih dahulu ya, supaya nanti ekuitas, saldo ekuitas di akhir periode yang akan disajikan di laporan posisi keuangan itu sudah update sesuai dengan kondisi akhir periode ya. Oke. Nah, adapun template untuk membuat laporan perubahan ekuitas kita buat sama persis seperti kita menyusun laporan secara manual ya. Kita bikin dulu judul dari laporannya, lalu kita masukkan ekuitas itu kan sama dengan modal ya. Kalau di perusahaan individu. Nah, ini kebetulan Karyanto Akuntan adalah perusahaan individu ya, modal pemiliknya, modal pemilik. Tapi kalau misalnya perusahaannya ini adalah bentuk PT, maka di sini bukan disajikan modal pemilik, tapi adalah modal saham ya. Kita masukkan modal pemilik awalnya, klik sama dengan, yaitu kita ambil dari neraca saldo ya. Kita klik neraca saldo. Lalu kita masukkan di sini adalah modal Karyanto. Modal Karyanto untuk awal periode yaitu 25 juta. Lalu ditambah dengan net income. Net income itu adalah laba rugi ya. Laba rugi bersih dari periode berjalan. Di mana laba rugi bersih ini kita ambil datanya dari laporan laba rugi. Klik sama dengan, lalu kita klik laporan laba rugi, lihat labanya. Laba rugi periode berjalan yaitu 11.670.000. Nah, kita lihat lagi di neraca saldo, ternyata selain dari laba, ada tambahan transaksi berkaitan dengan modal ya. Ini merupakan tambahan modal oleh Karyanto selama periode berjalan yaitu 7.500.000. Nah, tambahan modal ini harus kita sajikan di laporan perubahan ekuitas juga ya. Jadi di bagian A atau penambahan ini kita bisa isi tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor yaitu tadi 7.500.000. Ditambah modal pemilik awal, ditambah tambahan modal di setor, ditambah lagi laba periode berjalan, dikurangi dengan prive. Prive ini adalah pengambilan pribadi oleh pemilik. Jadi karena kebetulan perusahaan ini adalah perusahaan perorangan, maka pengurang dari laba salah satunya itu adalah prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Tapi kalau perusahaan kita bentuknya adalah PT, maka pengurangnya itu adalah dividen ya, dividen. Oke, kita klik sama dengan, kita masukkan angka prive. Ambil dari neraca saldo, apakah ada prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik? Ada, nilainya adalah 2.500.000. Kita klik saldo debit di saldo prive Karyanto. Oke. Nah, kita masukkan total perubahan equity-nya
yaitu berasal dari tambahan modal di setor, ditambah laba bersih, dikurangi dengan pengambilan pribadi oleh pemilik atau pengikut. Sehingga total perubahan equity-nya, total perubahan ekuitas pemilik sebesar 16.670.000, diambil dari tambahan modal setor ditambah laba bersih dikurangi dengan pengambilan pribadi. Oke, berikutnya kita akan mencari berapa nilai akhir ekuitas pemilik dari Karyanto Akuntan ini, ya. Kita klik sama dengan berasal dari modal pemilik ditambah dengan total perubahan ekuitas pemilik. Enter. Sehingga nanti saldo modal pemilik, yaitu modal Karyanto, yang akan kita sajikan di laporan posisi keuangan atau laporan neraca di akhir periode 31 Maret 2018, yaitu ambil dari angka yang ini, 41.670.000. Ya, oke. Nah, sekarang laporan perubahan ekuitas sudah kita buat. Terakhir, kita akan menyusun laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu ada dua bentuk yang seperti kalian ketahui. Yang pertama adalah bentuk staffel. Kalian ada belajar di mata kuliah pengantar akuntansi. Kalau bentuk staffel, berarti kita menyajikan aset, liability, dan equity itu dalam satu kolom seperti ini. Ya, aset, kewajiban, liabilitas, dan ekuitas. Tapi kalau misalnya bentuk yang kedua, bentuk kontrol, maka kita akan menyajikan bagian aktiva dan bagian pasiva, di mana di sebelah kiri kita sajikan bagian aset, lalu nanti di sebelah kanan kita sajikan bagian liabilitas dan ekuitas. Nah, mau menggunakan bentuk kontrol ataukah bentuk staffel itu sama saja. Hasil akhirnya akan sama, cuma beda tampilan saja. Nah, di sini saya menggunakan template yang sudah dibagikan ke kalian, itu adalah template laporan posisi keuangan bentuk staffel, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa laporan posisi keuangan atau istilah lainnya adalah neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi berkaitan dengan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan tersebut pada akhir periode. Berarti di sini kita akan mengambil atau mengisi data laporan posisi keuangan dengan data-data akun yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas yang ada di neraca saldo, ya. Oke, mulai dari aset kita bagi menjadi dua, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu aset yang dimiliki oleh perusahaan yang jatuh temponya itu atau dapat dicairkan kurang dari 1 tahun, ya. Kita klik sama dengan untuk aset lancar yang pertama, ambil dari neraca saldo. Aset lancar berarti terdiri dari kas, piutang, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan perlengkapan kantor. Sedangkan untuk tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor, dia akan masuk ke aset tetap, ya. Kita klik enter, lalu kita masukkan di sini, klik copy saja. Terakhir perlengkapan kantor, kita cek lagi, betul ya. Terakhir untuk aset lancar adalah perlengkapan kantor. Masukkan jumlah saldo masing-masingnya. Dari neraca saldo kita klik sama dengan klik tab neraca saldo, lalu kita pilih akun yang pertama yaitu kas, enter. Nah, ini saya atur dulu
tampilannya, klik home. Oke. Di sini untuk mengisi saldo akun yang kedua, ketiga, dan sampai kelima, kita tarik saja, kita copy. Sehingga kita akan memperoleh jumlah aset lancarnya rest area dari D9 sampai dengan D13. Kita klik tutup, enter. Jumlah aset lancarnya adalah 29.520.000. Untuk aset tetap juga sama, kita ambil akun-akun dari neraca saldo yang masuk ke dalam klasifikasi aset tetap, ya, sama dengan bukan neraca saldo. Pilih akun yang pertama adalah tanah, enter. Kita tinggal copy untuk akun yang berikutnya. Gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Saldonya kita ambil dari saldo masing-masing ada saldo tanah, ambilnya dari neraca saldo akhir. Berikutnya kita copy saja. Di sini ada tanahnya kosong, gedungnya 14.220.000. Nah, khusus akumulasi penyusutan gedung karena dia merupakan kontrak count, di mana saldonya itu ada di sebelah kredit, walaupun dia merupakan saldo tipe akun aset, maka kita ambil secara manual di sini, ya. Klik sama dengan, lalu buka sheet neraca saldo. Nih, akumulasi penyusutan gedung, saldonya kredit 1.500.000. Nah, karena dia kontrak count, jangan lupa setelah tanda sama dengan kita klik minus, ya. Nah, ini, ya. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kita klik sama dengan, lalu tanda minus, klik neraca saldo, lihat saldo untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor. Enter. Nah, masukkan jumlah aset tetapnya dengan rumus SUM, sama dengan SUM. Lalu kita jumlahkan masing-masing saldo untuk aset tetap. Akun aset tetap mulai dari tanah sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Enter. Ternyata aset tetap saldonya adalah 15 juta. Nah, berikutnya kita akan menjumlahkan jumlah aset, yaitu yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Dengan rumus sama dengan jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tetap. Enter. Begitu juga dengan kewajiban, ya. Yang kedua kita akan mengisi bagian kewajiban dan ekuitas. Nah, kewajiban ini juga sama, kita ambil dari akun kewajiban yang ada di neraca saldo. Kewajiban kita akan klasifikasikan menjadi dua, sama seperti prinsip akuntansi, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang, ya. Oke. Nah, kewajiban lancar kita klik sama dengan, lalu buka neraca saldo. Lalu kita pilih akunnya adalah utang usaha. Kita copy untuk akun yang kedua dan ketiga, utang usaha, utang wesel, utang gaji, dan komisi. Di mana untuk utang usaha, wesel, dan gaji komisi kita asumsikan ini semua akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Maka kita masukkan ke kewajiban lancar. Nah, untuk kewajiban jangka panjang, kita lihat lagi di neraca saldo, ternyata tidak ada, ya. Di soal kita, karyawan atau akuntan itu tidak memiliki utang jangka panjang. Oke. Kita masukkan saldo untuk masing-masing akun utangnya, utang lancar. Sama dengan buka sheet neraca saldo, lalu kita ambil saldo akhirnya, yaitu yang ini.
Oke. Nah, berikutnya kita tinggal jumlahkan dengan fungsi sum sama dengan sum. Pilih range untuk D27 sampai dengan D29 untuk menjumlahkan total kewajiban lancar. Enter. Kewajiban jangka panjang tidak ada, kita isi saja 0. Sehingga jumlah kewajibannya adalah total kewajiban lancar ditambah total kewajiban jangka panjang. Enter. Total kewajibannya 28 juta, 2.850.000. Oke. Nah, untuk ekuitas di sini ada modal Karyanto dan Prefer Karyanto. Kita ambil dari neraca saldo. Ini ya, modal Karyanto dan Prefer Karyanto. Nah, modal yang disajikan di sini adalah modal akhir yang berasal dari laporan perubahan ekuitas pemilik ya. Sehingga modal Karyanto di akhir periode 31 Maret 2018 angkanya kita tidak lagi mengambil dari neraca saldo. Karena kalau kita ambil dari neraca saldo, maka nanti tidak akan menemukan angka yang balance, angka yang sama ya. Kita klik laporan perubahan ekuitas, ambil dari sini. Modal pemilik akhir periode, yaitu 41.670.000. Untuk Prefer Karyanto, karena sudah masuk ke dalam bagian dari modal Karyanto ini di akhir periode, maka di sini nilainya akan menjadi 0 ya, sehingga jumlah ekuitas akhir periode kita jumlahkan dengan serumus fungsi sum. Totalnya adalah 41.670.000. Oke. Berikutnya kita isi jumlah kewajiban dan ekuitas berasal dari jumlah kewajiban 2.850.000 ditambah jumlah ekuitas 41.670.000. Nah, sekarang sama halnya seperti kita bekerja dengan manual, ketika kita menyusun laporan posisi keuangan, maka indikator laporan kita sudah benar atau belum, yaitu nilainya aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oke, sekarang kita lihat jumlah aset di sini 44.520.000 dikurangi dengan jumlah kewajiban dan ekuitas 44.520.000. Oke, tidak ada selisih, berarti jumlah debit dan jumlah kredit kita sudah imbang. Oke, nah itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi Excel, ya. Oke, gimana untuk pertemuan kita di pertemuan ke-6 ini? Ada pertanyaan, Mbak? Belum ada, Bu. Tidak, Bu. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada kendala, nanti bisa chat di grup, ya, supaya nanti ketika teman yang mengalami kendala yang sama, itu bisa bisa mengetahui juga cara penyelesaiannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.